Kalau untuk DJ Expo sendiri sebenarnya saya mainly untuk di teater dan convention. Cuman karena lagi Jakarta Fair, jadi kita ditugaskan untuk bantu teknis di panggung utama. Bantu buat kontrol lighting, LED, dan panggung juga kalau ada keperluan tambahan segala macam. Kalau dari sistem sendiri, kita pakai sistem dari HKP, Harikis. Jadi salah satu vendor rental yang cukup ternama di Indonesia. Dan kita pakai salah satu speaker yang memang top of the line-nya yang mereka punya. Dari divisi special effect, kalau di G-Expo ya saya. Alat yang saya pakai itu ada Pyrotech, ada Silverjet, ada CO2, ada Napalm, ada kalau lagunya yang saya suka saya pakaiin single shot gitu aja. Yang kembang api tinggi itu. Dari divisi lighting designer buat ngekonsepin panggung Jakarta Fair tahun ini. Seperti tahun lalu juga kita udah pernah, tahun lalu juga udah pernah gitu kan, gitu. Tahun lalunya juga udah pernah gitu. Kita mau bedain konsepnya dari mulai pemasangan truss, rigging, konsep rigging seperti apa, lighting seperti apa gitu. Konsep LED-nya ya hampir sama kayak tahun lalu gitu. Cuman sekarang bedanya adalah tim pecahin dilibatkan lebih detail buat ini harus bagaimana nih gitu, konsep panggungnya seperti ini gitu. Jadi kita mengolah semuanya, kita bentuklah sedemikian rupa supaya kelihatan lebih menarik dan bagus lah tahun ini. Ya kualitasnya kita coba jaga karena dari 33 hari musik konsernya sendiri dan berbagai macam artis ya, dari mulai koploan, DJ, rock, metal sampai pop pun ada. Jadi kita coba sistem yang emang senetral mungkin lah. Jadi ke semua genre musik bisa terakomodir. Jadi kita punya basic system yang kita udah bikin. Nanti pada saat artis A misalnya dia pengen special case, dia butuh alat tambahan apa segala macam, itu juga kita provide. Jadi dari jauh-jauh hari sebenarnya kita udah minta riders dari mereka. Riders itu kebutuhan teknis dari mereka lah. Mau butuhnya apa segala macam itu juga kita fulfill. Dan sebenarnya kalau dadakan nggak terlalu ini sih, paling kayak misalnya artis A pengen drumnya di mana, terus tiba-tiba artis B-nya pengen drumnya di posisi yang sama, yang gitu-gitu ya, semuanya negotiable lah. Raisa. Jadi kita emang ada special treatment lah untuk Raisa gitu. Kita harus bangun riser sendiri, terus ada tambahan lampu apa segala macam. Yang pasti selama 33 hari kita coba untuk jaga kualitasnya sih. Jadi karena kan agak lumayan challenge untuk kita jaga kualitas in a long term gitu. Karena kebanyakan festival paling berapa sih, 3 hari. Jarang yang benar-benar full 33 hari digeber terus setiap hari. Nah itu yang nunjukin bahwa kualitas equipment-nya pun juga bagus gitu. Saya otodidak banget, belajar dari ngikut orang dulu. Awalnya saya berangkat dari Teater Tanah Airku Taman Mini. Itu saya sebagai kru dulu. Masih zamannya yang senior lah. Saya bisa kayak gini dari teman ke teman, omongan teman ke teman. Kalau beliau punya alat special effect atau apa gitu, semuanya lah. Belajar. Gua memang pendidikan formalnya audio engineer di Singapura dulu. Kalau sekarang sih udah banyak di Indonesia, udah banyak di Jakarta terutama. Emang edukasi formalnya di bidang audio. Baru belajar sendiri untuk lighting, staging, LED visual dan lain sebagainya. Awalnya saya itu belajar di teater, pelatihan di luar gitu, di Singapura, di Malaysia gitu. Kalau untuk Pyro saya sampai saat ini sudah habis 500 pieces. Terus tabung CO itu saya udah habis hampir 80 tabung. Karena saya mainnya kalau saya suka dengan musiknya, saya royal. Saya nggak perhitungin alat gitu loh. Sebenarnya sama aja sih, perbedaannya cuma antara outdoor sama indoor. Kalau gue di teater kan lebih banyak indoornya, jadi kita tidak bergantung dengan yang namanya cuaca. Karena kalau outdoor kita nggak pernah tahu cuacanya bakal kayak gimana. Siang tiba-tiba panas, habis itu bisa hujan deras banget. Ya itu yang udah harus dihadapin gitu.
sebenarnya sama aja gitu, nggak ada bedanya. Secara permainan juga sama. Cuman enaknya di indoor adalah kita tidak punya batasan buat programming. Enaknya di indoor. Tapi kalau di outdoor kita punya batasan. Kita cuma punya waktu 12 jam. Di saat matahari itu terbit, selesailah kita. Waktunya kita bobo. Kalau outdoor itu ya deg-degannya, kalau hujan turun itu deg-degan tuh. Kalau hujan kan ya ada beberapa lampu pasti kita matikan kan. Gitu loh. Karena takutnya terjadi apa-apa gitu. Nah, itu yang kita agak-agak deg-degan tuh. Takut deg-degannya adalah pas Pampres datang ke FOH suruh matikan beberapa lampu. Terus kan kalau RI1 itu kan tidak boleh ada asap segala macam kan. Beberapa asap itu matiin. Berani belajar ya, berani kerja keras, karena kerja di efek itu satu resiko, karena mainannya pasti api dan selalu angkat-angkat berat gitu. Nggak semudah yang orang pikirkan. Orang banyak uang mau beli, teman yang jalanin pasti akan kesulitan. Gitu. Kesulitannya apa tuh? Market. Ya, market. Untuk Jakarta Fan saya berlima sama tim saya. Karena saya di EPOH sama anak saya, yang 3 jaga alat di belakang. Kalau misalkan habis CEO-nya langsung refill, CEO napalm mati langsung refill. Festival terlama sampai masuk Amin saya. Sudah kelamaan hampir 25 hari kan standby terus no absen. Emang kita kreasi sendiri ya, kalau efek itu emang misalkan di tombol sekali nggak mencet lewat kan itu kan, dia nggak bisa kayak lighting, mati satu masih bisa jalan 10 tahun kali ya. dari yang teman-teman Erwin belum bisa itu sampai sekarang udah bisa. Iya. Pasti kalau single shoot keluar nyala itu pasti penonton histeris. Wow gitu kan. Itu pasti, sama konfeti itu pasti. Kalau saya kan datangnya itu terakhir, pulangnya duluan. Dalam arti begini, stage semua udah jadi, sudah rapi, baru saya bisa pasang. Kalau itu nggak bisa. Itu berapa lama? 2 hari biasanya saya. 2 hari doang? Iya, 2 hari. Kan saya langsir dulu itu tabung. Awalnya saya sini stok tabung tuh 60. Refill, pulang. Kadang artis itu ada yang bawa Saudi sendiri dan ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak, saya yang apa ya? Main sendiri, inisiatif sendiri gitu. Oh ini bagus nih, lagu ini gua kasih ini gitu. Kita hampir ya sebulan lah dari waktu kita yang dicoba direkrut sama J-Expo buat konsepin ini. Sebulan kita buat desain gambar, terus kita minta item-item lampunya ke vendor gitu. Ya kurang lebih lampu yang ada sekarang ini nih di bangsa itu ya hampir 300-an lah unit total ya. Kebanyakan sih dari mereka, dari para band-band itu, mereka punya operator masing-masing. Jadi kadang-kadang kita memberikan mereka buat leluasa buat programming dengan waktu yang ditentukan. Opening ceremonial itu ada satu sesi yang dimana itu ada drama musikal. Nah drama musikal itu kan kita harus tahu alur ceritanya seperti apa. Terus ada tarian, ada musikan, ada musik. Saya waktu itu sebelum mereka panggung, saya mencoba buat lihat latihannya di gedung sebelah gitu kan. Jadi kita lihat, saya catat kebutuhannya apa, dramanya seperti apa, terus warna kostumnya seperti apa, berhubungan dengan kostum, berhubungan dengan sama LED juga kan gitu. Jadi semuanya itu tidak sendiri. Jadi kita harus tahu lampu sama kostum, lampu sama LED, lampu sama musik, sama yang lain-lainnya lah gitu. Supaya kita menjadi satu kesatuan. Gitu. Kalau bisa sendiri-sendiri ya nanti pertunjukannya ya tidak menarik gitu kan. Terus ntar saya ditegur sama sutradaranya, kok ini lampunya kayak begini gitu. Buat penari kok nggak ada, kok warnanya seperti ini gitu. Kalau lampion misalnya gitu, adegan lampion harusnya lampunya mati, warnanya biru, kok tiba-tiba terang gitu. Nah jadi dari situ kita harus tahu kita harus bagaimana gitu kan. Begitu. Tapi dari orang marketingnya sendiri pun harus aware sama warna-warna itu. Iya harus. Tanpa disuruh tuh harus tahu gitu. Nanti mereka diskusi dengan saudaranya gitu. Mas ini maunya seperti apa?
Bu ini warnanya kostumnya mau seperti apa gitu. Jadi ada saling berhubungan gitu.